Allahumma salli wa sallim ala dhati Muhammadiyah waghfir lana ma yakunu wa ma qad kan. Allahumma salli wa sallim ala dhati Muhammadiyah badana hafalatal ana bidhikril lahi maulana badana hafalatal ana bidhikril lahi maulana waj'alna mukhlisina lahu wa saffayna nawayana wa saffayna nawayana
أوله من أهل سام
sehari denganmu tak berjumpa, sedangkan kami biasa saja, padahal kami ungkapkan cinta. Maafkan kami ya
kekasihmu ya Rasulullah ya Badr ya Badr min hasabu laka engkau tak rela bila ada yang menyakitinya. Rabbi pun sama ya Rasulullah ya Badr ya sering menyumpah juga wanita lupakan jasa orang dekatnya ya Rasulullah ya Badr ya yang dicintai, yang dirindui oleh kasih-Mu ya Allah ya Rabbi ya Badr ya Badr min hasabu
اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونحن على الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وصحبه إلى يوم الطلاق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat ikhwan akhwat pecinta baginda Rasul yang berbahagia, hari ini kita berkumpul bersama memuji dan memuja kekasih Allah, kekasih kita semuanya, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga mata kita yang hina ini dapat menatap wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga tangan kita yang hina ini dapat memegang tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga mulut kita yang hina ini dapat mencium tangan indahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Tadi siang saya minta sama Haji Galang baca Badar. Tapi subhanallah diganti sama hadis Nabawi yang lebih bagus lagi. Terus tiba-tiba Haji Galang bisik ke saya, "Bib, Habib diminta untuk baca Qiyam." Padahal perjanjian di awal saya hanya ceramah. Tapi kan Haji Galang yang minta, mau tidak mau, karena permintaan dari Haji Galang maka harus dilaksanakan. Saya pun Qiyam. Kira tadi habis Qiyam ada waktu sebentar, mungkin ada baca yang ratib ataupun apa. Karena habis teriak-teriak tadi Qiyamnya, langsung ceramah sama Haji Galang. Nanti habis acara ketemu di kamar Haji Galang lah. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada kita, cinta betul kepada kita. Bagaimana tidak? Syekhana al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan telah menceritakan bagaimana sayangnya baginda Rasul kepada kita umat-umatnya. Apa kata baginda Rasul? Semua umat-umatku pasti masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Sahabat bertanya, adakah yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah, orang yang apabila disebutkan namaku tetapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu hamba Allah, ciptaan Allah, kekasih Allah yang
yang masih diberikan oleh Allah kesempatan memberikan syafaat kepada semua umat-umatnya. Nabi-nabi terdahulu syafaatnya telah dipakai oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Allah Nuh contohnya, bukan Haji Nuh. Nabi Allah Nuh pada waktu Allah Subhanahu wa taala akan menghukum umat-umat Nabi Allah Nuh alaihissalam dengan bahtera banjir yang begitu dahsyatnya, maka Nabi Allah Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepada Rasulullah dan keluarganya untuk diselamatkan dari bahtera banjir. Maka Allah perintahkan Nabi Allah Nuh untuk membuat sebuah kapal. Syafaatnya telah dipakai oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Lalu Nabi Allah Ibrahim waktu akan dilempar ke dalam api, kobaran api karena dilempar oleh Namrud, berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah pun selamatkan Nabi Allah Nuh. Allah pun menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim dari kobaran api, dari panasnya api yang dibakar oleh Namrud. Syafaatnya pun telah dipakai di dunia. Nabi Allah Yunus alaihissalam begitu juga dalam perut ikan beberapa 40 hari 40 malam lamanya di dalam perut ikan, berdoa kepada Allah untuk diselamatkan, menyebut juga nama baginda Rasul, keluar dalam keadaan selamat dan sempurna anggota tubuhnya. Semua para nabi, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, semua telah menggunakan syafaatnya ketika berada di dunia. Akan tetapi tidak untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di kota Taif, ketika baginda Rasul ini menunjukkan perjuangannya baginda Rasul menjadikan contohnya kita. Artinya baginda Rasul cukup jadi contoh. Ketika baginda Rasul berharap di kota Taif diberikan satu tempat yang indah oleh penduduk kota Taif, maka masuklah baginda Rasul ke dalamnya. Saat masuk di dalam kota Taif, maka baginda Rasul ini dihadap oleh 4 orang di hadapannya, belakangnya, kanan dan kirinya. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Baginda Rasul mengira orang tersebut akan menyambutnya dengan bahagia. Ternyata yang dilakukan oleh 4 orang ini, orang pertama memukul wajah baginda Rasul dengan kuatnya. Maka dengan seketika juga badan baginda Rasul terpental menuju ke arah kiri. Bagian kiri memukul wajah baginda Rasul dengan kuatnya hingga baginda Rasul terpental ke arah belakang. Arah belakang pun memukul baginda Rasul hingga ke arah kanannya. Begitulah yang terjadi ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif. Sesaat maka masuk baginda Rasul. Saat masuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan sambutan yang luar biasa di dalamnya. Akan tetapi lemparan batu, ludah, segala macam dilempar oleh orang-orang penduduk Taif. Dihancurkannya, disakitinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicacinya, dimakinya, bahkan tak segan-segan dia meludahi wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para malaikat yang menjaga gunung Taif. Apa kata malaikat? Ya Allah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengangkat gunung Taif ini, akan aku hempaskan kepada mereka semuanya. Aku tidak bisa melihat engkau diginikan ya Rasulullah. Penduduk kota malaikat yang menjaga gunung Taif tidak terima Rasul tersakiti. Apa kata baginda Rasul SAW? Wahai malaikat Allah, janganlah engkau sampai menyakiti penduduk Taif. Mungkin nanti keluarganya, cucunya, anaknya
saudaranya, semua beriman kepada-Ku. Kata Allah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah pulang ke cerita ini disampaikan kepada para sahabat, maka ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengiyakan doa dari malaikat yang menjaga gunung Taif? Kenapa tidak engkau iyakan aja?" Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, andai aku mengiyakan apa yang dikatakan oleh gunung malaikat yang menjaga gunung Taif itu, maka aku tidak memiliki syafaat lagi nanti di akhirat. Syafaatku akan aku berikan kepada umat-umatku yang nanti berlumuran dengan dosa. Umat-umatku yang berada di neraka, maka akan aku selamatkan. Aku akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sayangnya baginda Rasul kepada kita. Lalu apa yang kita berikan untuk Rasulullah? Apa yang telah kita berikan kepada Rasulullah? Selawatnya kita untuk kita. Selawatnya kita untuk kita, bukan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi katanya selawatnya itu untuk Rasulullah agar kenal sama kita, agar tahu kepada kita, yang setiap malam Sabtu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, dikenal wajahnya kita. Karena ketika kita datang ke majlis zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, "Wahai malaikatku, ketika ada di antara umat-umat yang kasihku, hamba-hambaku datang ke majlis zikir yang mana di dalam itu menyebut namaku dan juga menyebut nama kekasih Muhammad, maka aku akan mengampuni semua dosa-dosanya." Jadi kita ini dari rumahnya kita menuju tempat ini, mengundang hadirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua kita tambah dosa, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak cukup dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada meminta kepada para malaikatnya, "Wahai malaikatku, wahai para malaikat Allah, catat nama mereka semuanya yang hadir, yang datang ke majlis zikir yang mana namaku disebut. Aku ingin nanti ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ingin mendatangi rumah mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi nanti kita semuanya ini, istana-istana kita di surga, rumah-rumah kita di surga akan didatangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan malas untuk pergi Madinah, jangan malas untuk pergi di Bahan memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya 1 jam dari Maghrib ke Isya, kita 1 jam aja kayaknya sudah berjam-jam kayak dulu. Kalau kita bedakan dengan kita memegang HP 2-3 jam, tidak terasa waktunya kita. Kita nonton YouTube, kita nonton Facebook, kita nonton semuanya, 2-3 jam terbuang sia-sia. Apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Kosong yang kita dapatkan. Kalau kita duduk di majlis zikir, ta'lim, belajar kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul, maka syafaat yang kita dapatkan, mahabbah yang kita dapatkan, surga pasti untuk kita. Amin Allahumma amin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau ingin bercerita tentang baginda Rasul, kata para ulama menyebutkan, andai pohon kelapa menjadi pena dan tintanya, air mata menjadi tintanya, menceritakan tentang baginda Rasul, mustahil akan selesai. Hampir semua hadis air lautan di dunia ini menceritakan tentang baginda Rasul, maka belum pernah selesai untuk menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini sempurna, Rasulullah ini luar biasa. Sayyidina Jabir Al-Ansari melihat kepada wajahnya baginda Rasul di tengah malam bulan purnama. Lihatnya wajah baginda Rasul, lihatnya ke atas, kalian ke bulan. Lihat lagi wajahnya Rasulullah dan lagi kita ke bulan. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Jabir, apa yang kau lakukan? Sebentar engkau lihat aku, sebentar engkau lihat ke langit." Dijawab oleh Jabir, "Ya Rasulullah, kata orang
bulan purnama ini indah ya Rasulullah. Akan tetapi sekarang aku melihat wajahmu lebih indah daripada bulan purnama. Wajahnya Rasulullah ini indah luar biasa. Ada juga sebuah kisah tentang seorang syekh. Dia bermimpi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah bersabda, "Wahai umatku, ketika hamba-hamba Allah, umatku berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu amalan yang apabila dibaca langsung dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi ada satu bacaan ini kalau kita baca, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bacanya? Mau enggak? Mau enggak? Gratis. Amalkan ini. Dan insya Allah semuanya pernah dengar dan tahu. Bahkan mungkin ada yang hafal. Apa bacaannya? Bacaannya adalah Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yakut bainal hajar. Kalau seandainya didadakan Muhammadun basharun la kal bashar, Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yakut bainal hajari. Doa itu, selawat itu dari Rasulullah. Bila kita baca itu, bacanya kapan Nabi? Seperti sekarang ini. Orang lagi baca maulid, dalam hati kita Muhammadul basharun la kal bashar bal huwa kal yakut bainal hajar. Ben apa artinya ben? Muhammadun basharun la kal bashar. Rasulullah itu manusia biasa sama kayak kita. Bal huwa kal yakut, akan tetapi baginda Rasul ini permata bainal hajar, di antara batu-batuan. Kita ini batu-batu semuanya. Rasulullah permatanya. Sama seperti gurunda. Gurunda ini bermata. Jangan kita ganti dengan batu kerikil. Rasulullah permatanya. Manusia kayak kita, akan tetapi lebih sempurna daripada kita. Tidak ada celah. Tidak ada celah untuk menghina Rasulullah. Apa kata orang Quraisy bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, kenapa engkau tidak mau memandang kepada Rasulullah? Kenapa engkau tidak mau memandang kepada wajah Muhammad?" Apa kata Abu Jahal? Demi Lut Uzza, andai aku memandang wajahnya Muhammad, maka aku pasti jatuh cinta kepadanya. Abu Jahal yang tidak suka kepada Rasulullah, yang tidak cinta kepada Rasulullah, yang tidak suka dengan Rasulullah, dia bilang, andai aku memandang wajahnya Muhammad, maka aku ini pasti jatuh cinta kepadanya. Karena setiap kali lewat di hadapan Rasulullah, maka Abu Jahal ini memalingkan wajahnya, tidak mau memandang kepada wajahnya Rasulullah. Andai aku melihat wajahnya, pasti cinta, dan aku pastikan aku pasti beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Rasulullah, sayang Rasulullah kepada kita. Rasulullah mintanya kita Madinah ini setiap malam apa? 3 malam. Madinah yang diadakan biasanya setiap malam minggu. Ini apa nih? Di sini malam Selasa. Malam Selasa. Ada 2 malam. Setiap 1 minggu 2 kali. Malam Selasa, malam Minggu. Malam Minggu, malam libur,
nanti di neraka minggu tidak libur. Di neraka siksaannya Allah tidak libur. Malam minggu pengennya nyantai dikasih-kasih sambil apa, sambil ini, sambil itu. Di neraka tidak ada yang libur. Tidak dikasih istirahat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar waktunya dari maghrib ke isya, maghrib ke isya acaranya tidak panjang, hanya 1 jam. Rasulullah minta waktunya kita 1 jam, kosongkan waktumu untuk kata Rasulullah. Setelah itu kau bebas. Ini karena ada ceramah, jadi sampainya 7:30. Kalau Haji Galang yang ceramah mungkin 2 jam, 3 jam baru selesai. Bukan mata Haji Galang kosong namanya. Pulang semua. Tapi alhamdulillah berkat kita semuanya, yang utamanya berkat Syekhana Al-Habib Amin bin Muhsin Hindwan, kita bisa cinta kepada Rasulullah. Berkat beliau kita kenal kepada Rasulullah. Berkat beliau kita bisa menangis rindu kepada Rasulullah. Berkat beliau kita ingin menatap wajahnya dalam mimpi kita. Semoga apa yang kita hadirkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita yang hina ini dapat menatap wajahnya, dan insyaallah malam ini adalah malam bahagia kita, malam perjumpaan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita. Amin amin Allahumma amin. Tak berpanjang lagi apa yang ingin saya sampaikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya yang saya maaf. Wabillahi hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqamatus shalah.